2000. Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar rapat koordinasi persiapan percepatan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) di 7 distrik segabupaten Pegunungan Arfak. Berlangsung di ruang rapat lantai 3 kantor Gubernur Papua Barat, rapat yang dipimpin penjabat Sekda Papua Barat ini berlangsung dengan pembahas tentang persiapan teknis terkait rencana turun langsung ke lapangan untuk melakukan perekaman, mulai dari penjadwalan, mobilisasi warga, hingga perapatan barisan antara Pemprov dan Pemda Pegunungan Arfak dalam tim percepatan perekaman KTP elektronik nanti. Penjabat Sekda Papua Barat dan C. Sangkek SHMM dalam mengawali rapat ini meminta kepada pihak Pemda Kabupaten Pegunungan Arfak untuk memberikan total persiapan alokasi anggaran guna perekaman KTP-EL. Selain itu memastikan kapasitas jaringan online bagi perekaman KTP-EL, di mana kata Sangkek hal ini merupakan atensi langsung penjabat gubernur untuk segera diseriusi guna mencapai 70% perekaman KTP-EL di Kabupaten Pegunungan Arfak. Anggaran dan sebagainya, terutama politik, tahun politik yang tadi kita di awal komunikasi terbatas dengan Pak Bupati. Ini hati-hati karena ini juga menjadi basis bilangan berbagi untuk menentukan kuota calon-calon. Nah, itu harus sampai ke situ. Kalau kita tidak bertahan di angka yang tadi sudah kita survei dan identifikasi dari awal, kita akan berpengaruh. Pengaruh banyak. Dan kita ada DPT, Dapil, lalu utusan kita yang ke provinsi dan sebagainya ini juga ini penting. Jadi kan indikasi data yang masuk di kita kan ibu sudah paparkan tadi, kita sudah lihat per distrik gitu. Dan per distrik itu nanti di cross check kembali, jadi 1 minggu di pekerjaan itu juga dilakukan identifikasi, validasi data kembali, kemudian di cross check supaya kalau misalnya tadi satu buah bilang sudah 100% betul Pak, berarti betul itu harus sesuai dengan data yang indikasi yang sudah disepakati di awal. Jangan sampai nanti merugikan pegang. Ini berbahaya. Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Yosia Saroy merespon baik hal ini. Pihaknya langsung memerintahkan Sekda Kabupaten Pegunungan Arfak untuk segera menyiapkan infrastruktur menyambut tim percepatan perekaman eKTP Provinsi Papua Barat. Antara lain mempersiapkan pos-pos pelayanan perekaman eKTP nanti. Bekerjasama dengan tim yang dibentuk oleh provinsi. Yang pertama, terus yang kedua, jelas bahwa hari tanggal dan jelas akhir dari bulan Juli atau awal dari Agustus sudah pelaksanaan, tapi 2 minggu ke depan sudah siapkan infrastruktur. Nah, terima kasih, sudah jadwal jelas, nanti akan jelasnya lagi SK sekaligus schedule yang ada juga sudah bisa dibagikan ke kami di kabupaten untuk mempersiapkan diri. Terus yang berikut menyangkut 10 distrik ini yang menyambung dengan Pak Kadis Kominfo dan Sandi bahwa di backup ini seharusnya 10 distrik ini harus ada BTS atau tower Telkomsel. Tapi umpama yang ini itu semua itu Excel semua, ini kita susah. Nah, tapi kalau satu distrik ibu kota itu harus ada satu Telkomsel, towernya atau BTS di situ, di Membei, di Catubo, Target dan lain sebagainya. Jangan semua meluru di Excel saja. Akhirnya kita susah. Nah, itu saran saya kepada Bapak dan juga pihak Telkomsel Manokwari. Saya lihat umpama kita naik dari Berapi naik IWB walaupun masuk ke UTC Bormare itu ada tower, itu ada tulisan bakti, itu jelas ada bakti. Sampai mata jalan Mokwam ada bakti. Turun sampai di Indabri, di Nenas-Nenas itu. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat, Frans Peter Istia Esos MM menjelaskan,
bahwa percepatan akses telekomunikasi di kawasan 3T ditangani langsung oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI. Sedangkan untuk non-3T dibangun oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atau PPI Kementerian Kominfo. Untuk Kabupaten Pegunungan Arfak masuk dalam kategori pembangunan jaringan telekomunikasi non-3T oleh provider yaitu XL dan Telkomsel. Alokasi BTS tahun 2022 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak sebanyak 166 site, namun dari sejumlah 166 site itu belum terbangun semua. Provider yang ada dalam hal ini untuk Papua dan Papua Barat itu ada komitmen bersama antara Kominfo, Telkomsel, dan XL. Itu sudah dibagikan. Untuk wilayah Papua Barat sudah dialokasikan untuk non-3T itu dibangun oleh dua provider tadi, yaitu Telkomsel dan XL. Lalu untuk Arfak sendiri, Pegunungan Arfak sendiri, sesuai dengan alokasi site BTS untuk Pegunungan Arfak tahun 2022 sebanyak 166 site. 166 site itu memang dibagi, penentuan pembagian itu langsung oleh Kominfo. Kami di daerah tidak hanya mendapatkan data saja bahwa ini nanti akan dibangun. Kewenangan semua itu ada di Kementerian Kominfo. Kalau nanti penyebarannya ternyata di distrik Hing misalnya lebih banyak site XL, maka memang itu perlu kita mungkin sesuai dengan arahannya Pak Bupati, perlu kita berkunjung ke Bakti, bertemu dengan Direktur Bakti untuk ada pembicaraan dengan mereka. Itu satu. Tapi di sana kita hanya membicarakan yang 3T, Pak Bupati. Berkaitan dengan itu, Kepala Dinas Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Dr. Ria Maria Kome usai rapat kepada media Diskominfo Prestatik Papua Barat menerangkan bahwa untuk percepatan perekaman KTP EL dilaksanakan sesuai dengan hasil data konsolidasi bersih yang dikeluarkan oleh Dirjen Dukcapil, bahwa perekaman KTP EL Papua Barat memiliki salah satu kabupaten terendah di bawah 50%, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak. Sehingga melalui pemerintah provinsi, dalam hal ini penjabat gubernur, memerintahkan untuk melakukan perekaman KTP EL di Kabupaten Pegunungan Arfak. Rapat koordinasi dengan pemerintah Pegunungan Arfak untuk percepatan perekaman KTP, di mana sesuai dengan hasil DKB kami yang dikeluarkan oleh Dirjen Dukcapil, bahwa perekaman KTP EL di Provinsi Papua Barat itu salah satu kabupaten yang rendah adalah Kabupaten Pegunungan Arfak, ya, di bawah 50%. Sehingga melalui pemerintah provinsi dan ini Pak Gubernur memerintahkan untuk Dinas Dukcapil harus juga melakukan intervensi, memfasilitasi perekaman KTP, mempercepat perekaman KTPL di Pegunungan Arfak. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pegunungan Arfak Ruben Mendachan juga merespon baik rapat persiapan ini. Pihaknya memandang pentingnya sebuah identitas bagi warga masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak, sebab KTP merupakan syarat utama untuk mendapatkan hak warga negara termasuk masyarakat di kabupatennya. Telkomsel, kenapa jakasnya di Gunung Kodek, kenapa jakasnya di Gunung Bawang, kenapa jakasnya di Gunung Cing sebelah, supaya jaringan dari mana-mana masuk. Jadi Telkomsel kalau untuk perekaman tadi Ibu yang buat saya sampaikan. Telkomsel ini di atas gunung supaya baru masuk yang kecil-kecil di ibu kota. Coba belum, Bapak saja sudah lihat, saya tahu tentu.
naik. Berarti konsepnya harus di atas dulu. Ini harapan saya supaya jaringan untuk KTP ini jalan. Saya nggak berikan terus dari pusat saya bawa terus sampai di Stega. Saya duduk dipegang, saya menangis. Kenapa tidak pakai manual? Pegang. Supaya pun jalani yang kakek yang kamu sampaikan. Kalau bicara di gedung bicara bilang pemerintah pusat, itu risiko, tapi dia tahu beda. Tengkungan laksana. Itu yang pertama. Telkomsel harus naik di atas pun semuanya, Bupati Paseda, supaya pasang yang kecil di bawah, supaya terima masuk untuk perekaman ini. Sementara itu mewakili 7 kepala distrik yang menjadi sasaran perekaman KTP EL, Kepala Distrik Testega, Obed Dewan Siba merespon baik percepatan perekaman KTP EL. Kata Obed, pihaknya bersama 6 kepala distrik lainnya bersedia dan siap untuk memobilisasi masyarakat dalam perekaman nanti. 7 kepala distrik, ya kami pada prinsipnya sangat mendukung program pemerintah. Karena tujuan program pemerintah ini tujuannya untuk melihat kami punya masyarakat yang ada di lapangan atau yang ada di kampung, ya. Program ini sangat penting. Bagaimana kampung rakyat ini harus diwajibkan semua memiliki KTP, ya. Jadi mungkin itu yang kami bisa dapat sampaikan, dan saya mewakili teman-teman bahwa pada prinsipnya kami siap untuk mendukung. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.